Nah, pemirsa telah bergabung bersama kami pakar hukum sepak bola Eko Nur Kristianto. Selamat petang, Mas Eko. Selamat sore, Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko, soal polemik pertandingan atau timnas Israel datang ke Indonesia. Menurut Anda kalau secara aturan sepak bola mereka berhak atau tidak sih tanding di negara yang tidak punya hubungan diplomatik? Ya berhak banget dong ya. Ini kita harus paham konteksnya ya. Ini kan event sepak bola. Siapa sih pemilik event ini? Bukan Indonesia, bukan Israel, bukan negara peserta. Pemilik event ini adalah FIFA ya. Dan secara aturan FIFA, Israel berhak lolos, berhak bermain, berhak nanti datang di event ini di bulan Mei ya. Udah itu clear gitu. Kalau Indonesia sebagai tuan rumah, ya harus menjamin keamanannya. Sebetulnya sesimpel itu, Mbak. Baik, Mas Eko, berarti baik Indonesia maupun ormas-ormas yang sekarang menolak kehadiran tim Israel itu sama sekali tidak bisa menghalangi kedatangan mereka ke Indonesia. Ya tidak bisa dong. Jadi kalau mau coba-coba menghalangi, kan tadi Prof. Mahfud udah bilang ya, udah antisipasi. Dan semua jalur dari, saya yakin nih Prof. Mahfud ini kan pengalaman dan juga jaringannya juga sangat kuat gitu ya, dan didukung oleh pemerintah segala sumber dayanya. Dari mulai diplomasi mungkin, persuasif, lalu sosialisasi, saya yakin dilakukan. Cuma kita mungkin nggak tahu. Sampai hal-hal antisipatif di hari H, pihak keamanan ya. Jadi konteksnya ini kan keamanan. Pihak yang paling bertanggung jawab terkait keamanan adalah pihak kepolisian. Pihak kepolisian punya sumber daya, mereka punya SDM, punya yang SDM itu dilatih ya, pakai anggaran negara sangat besar. Memang gunanya buat event-event seperti ini. Belum kalau kita ngomongin lagi tentang tugas perbantuan dari TNI untuk Polri gitu ya, dalam konteks keamanan. Jadi saya sangat yakin ya, kalau Prof. Mahfud udah ngomong kayak begitu, Israel aman. Siapa coba? Mbak bisa sebutkan nggak yang berani coba-coba ngeganggu Israel ya, ketika harus berhadapan dengan pemerintah, polisi, plus mungkin TNI, coba. Kalau ada yang sanggup menantang, saya pikir hebat banget gitu ya. Baik, Mas Eko, Indonesia sebagai tuan rumah itu boleh atau tidakkah mengajukan keberatan jika Israel ikut bertanding ke FIFA misalnya? Bisa atau tidak, atau boleh atau tidak, atau nantinya malah akan di blacklist kalau mengajukan hal demikian? Tidak boleh. Ya, kalau misalkan Indonesia sampai mengajukan keberatan, ya maksudnya Indonesia sebagai organ gitu ya, sebagai pemerintah, apalagi PSSI-nya, berarti itu orang nggak ngerti, nggak paham gitu Mbak. Seperti yang saya katakan tadi gitu, bahwa Indonesia ini jadi tuan rumah, lalu pesertanya udah terpilih, salah satunya Israel gitu ya. Ya mau gimana lagi, berarti harus dijamin keamanannya. Kita jangan lupakan juga event-event olahraga itu, Indonesia ikutan bidding loh ya. Jadi selain nanti ada rencana bidding Olimpiade, ini peluang kita untuk jadi tuan rumah di Piala Dunia 2034, nanti kan ASEAN ya, itu masih hidup Mbak, belum dicoret. Saya kemarin ada komunikasi sama orang PSSI, ternyata peluang kita jadi tuan rumah di Piala Dunia 2034 itu masih ada gitu. Nah kalau misalkan kita dari awal sudah mengasumsikan menolak negara-negara tertentu, nggak usah ikutan bidding dari sekarang gitu. Karena apa? Karena kalau kita bicara Olimpiade, emang Israel nggak akan lolos? Lolos. Israel salah satu negara terbaik ya dalam bidang olahraga. Israel pasti lolos Olimpiade. Terus kalau misalnya kita bicara Piala Dunia, misalkan ya, apakah Israel punya peluang lolos? Ya bisa juga lolos. Gitu. Baik, Mas Eko, salah satu organisasi besar ada kontingennya gitu. Baik, Mas Eko, salah satu organisasi besar di Indonesia yang menolak kehadiran timnas Israel adalah MUI. Mungkin Mas Eko bisa jelaskan kepada bapak-bapak di sana? Iya, jadi begini ya. Saya lagi-lagi menggunakan figur Prof. Mahfud ya. Prof. Mahfud adalah pakar hukum tata negara. Beliau tahu itu konstitusi, ini kan kaitannya kan terkait ini ya, turut aktif dalam perdamaian dunia, sedangkan Israel dianggap menjajah gitu ya. Itu Prof. Mahfud pasti paham, pasti tahu. Tapi kita ini bicara tentang olahraga loh ya. Olahraga bagaimanapun juga harus bersih dari anasir politis. Saya adalah orang yang berpendapat bahwa Israel Palestina itu bukan tentang agama semata, itu tentang politik kok, tentang politik ya. Dan mau nggak mau kita bicara olahraga, hal-hal berbau politik, apalagi sampai ada gerakan masif yang memang harus ditanggulangi dari sekarang gitu. Baik. Saya yakin Prof. Mahfud sudah bisa tahulah formulasinya lah. Tadi kan dari statementnya juga udah tegas itu, Israel aman gitu.